Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sosial media DPR RI, kita tahu bahwa salah satu guna dan manfaat kita berpuasa adalah melatih kesabaran. As-sabrul jamil, kesabaran adalah sesuatu yang indah bila dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dari mana kita belajar sabar? Nah, pada kesempatan ini, sahabat sosial media DPR RI, saya ingin mengajak semuanya untuk melihat bagaimana kesabaran para nabi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul." Bersabarlah seperti kesabaran yang ditunjukkan dari ulul azmi dari para rasul itu. Kita tahu ulul azmi ada 5. Kita mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi yang begitu panjang melakukan dakwah. Dari pintu ke pintu dia ajak orang untuk beriman. Tetapi begitu sulit perjuangannya sehingga sangat sedikit orang yang mengikuti ajakan dakwahnya. Bahkan beliau munajat kepada Allah bahwa ia ajak umatnya untuk datang, tetapi walam yazidhum du'ai illa firara. Ajakanku tidak mendapatkan sambutan dari umatku illa firara, bahkan kebanyakan mereka lari. Jangankan orang lain, istri dan anaknya pun menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi karena Nabi Nuh sabar, dia hadapi seluruh persoalan itu. Akhirnya Nabi Nuh terkenal menjadi seorang nabi yang ketika beliau membuat perahu di suatu gunung, lalu semua orang yang beriman dimasukkan ke dalam perahu itu, terjadilah bah besar. Beliau sempat untuk ngajak anaknya, "Ya bunayya rakam ma'ana." Anakku, ayo naik perahu bersamaku. Ini akan terjadi banjir di mana-mana. Anaknya dengan sombong bilang bahwa sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan lari ke gunung dan akan terhindar dari yang namanya air bah. Kita tahu dunia ketika itu habis semuanya oleh air bah dan tidak ada yang selamat kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikutinya. Ini prinsip pertama. Kita harus sabar menghadapi istri kita, menghadapi pasangan kita, harus sabar juga kepada anak-anak kita. Apalagi anak-anak sekarang hidup di sebuah zaman yang berbeda dengan zaman kita. Maka tidak boleh ada tindakan otoriter, merasa kita menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, lalu kita melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun verbal. Tidak boleh ada kekerasan kepada anak-anak kita, tidak boleh ada kekerasan terhadap perempuan. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kalau doa kita ingin diijabah dan kita termasuk orang yang sabar, jangan sekali-kali menyakiti anak dan istri kita. Islam adalah ajaran agama yang menyuruh kita untuk tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Setelah itu, yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menghadapi kesabaran yang betul-betul kuat. Beliau difitnah dari mulai lahir, tetapi beliau dididik oleh seorang ibu bersama Siti Maryam. Siapa yang dihadapi oleh Nabi Isa alaihissalam? Kalau Nabi Nuh menghadapi anak dan istri, Nabi Isa menghadapi persekongkolan antara penguasa yang zalim dan ilmuwan yang menggunakan ilmunya untuk mendorong kejahatan. Sampai Isa dikejar-kejar. Satu-satunya nabi yang tidak pernah punya rumah. Satu-satunya nabi yang terus dicurigai oleh dua kelompok penguasa dan cendekiawan itu adalah Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa bersabar. Yang ia teriakan adalah kebenaran. Yang ia khutbahkan adalah keadilan. Yang ia ingatkan kepada masyarakat, jangan tertipu oleh kekuasaan yang menzalimi. Jangan tertipu oleh ilmuwan atau agamawan yang menggunakan ilmu dan agama hanya untuk menjadikan kehancuran di tengah umat manusia. Kita tahu bahwa Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat dalam usia yang sangat muda. Tetapi kesabarannya dimasukkan menjadi kesabaran ulul azmi. Apakah ada di antara kita sekarang yang berani untuk menyuarakan suara kebenaran walaupun kita ditindas, walaupun kita dikriminalisasi dan lain sebagainya? Suara-suara kebenaran akan terus menyeruak kepada dada nurani bangsa ini. Tanpa kebenaran, negara ini hanya akan menjadi negara yang kalah oleh peradaban yang lain. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa terkenal
menjadi seorang nabi yang berhadapan dengan Fir'aun, Ramses. Fir'aun dibantu oleh kekuatan Korun, konglomerat yang tidak peduli kepada kepentingan nasional, dan juga oleh Haman, gerakan-gerakan kekerasan radikal yang muncul. Tetapi Nabi Musa berhasil untuk melawan itu semua. Kesabaran Nabi Musa adalah kesabaran untuk menghadapi Fir'aun. Akhirnya beliau bawa Bani Israel melewati Laut Merah dan Allah membuka pintunya. Nabi Musa tidak pernah menyangka Allah akan membuka laut yang begitu luas untuk memberikannya jalan keselamatan. Dan itu adalah kekuatan doa karena kesabaran Musa alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah nabi yang dikenal orang yang sangat penuh kasih sayang. Dia tidak pernah makan kecuali diajak orang lain untuk makan bersama. Dia pun tinggalkan istri dan anaknya di sebuah gurun pasir yang tandus, tapi itu karena perintah Allah. Maka haji, membuat masjid, dan banyak sekali ritual dalam Islam itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat-sangat sabar dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membuat dirinya masuk jajaran ulul azmi. Dan yang terakhir, yang kelima, tentu ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat penyabar. Nabi yang ketika dia diludahin, dilemparin oleh musuhnya, dia maafkan orang yang melemparinya dan meludahinya. Bahkan ada seorang yang meludahi beliau ketika sakit, justru beliau datangi. Orangnya terkejut. Tok 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 tok, Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya Muhammad. Muhammad yang mana? Langganan ente. Terkejutlah orang yang sedang sakit itu oleh kesabaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling menarik, ketika Nabi Muhammad diusir dari Mekah, diusir dari tempat kelahirannya, dan beliau kembali, orang sudah membayangkan, wah ini pasti ada pembalasan dendam dari Muhammad. Yang dulu pernah melemparinya dengan batu, pasti dilempari lagi. Yang pernah menyakitinya, pasti sakit lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW? Beliau datang ke Mekah. Lalu beliau mengatakan, antum tulaqa, kalian semua bebas, tidak ada balas dendam yang tersisa, tidak ada permusuhan yang tersisa. Maka Muhammad menjadi contoh figur kesabaran. Kita berpuasa sebulan penuh, kita tadarus, kita taraweh, kita melakukan sahur, berzakat. Apakah kita mampu punya kesabaran seperti kesabaran Nabi Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, atau bahkan Nabi Muhammad? Kita buktikan. Ramadan bukan sekadar berakhir dari maghrib, tetapi Ramadan akan punya nilai yang bagus selama 10-11 bulan pasca Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.